Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Hai guys. Aduh. Please deh, kalau mau nyawer namanya ya jangan bikin gue ada di tepi jurang gitulah. Oke, saya mau berterima kasih atas nama Puan suka matiin mic. Sedap dap dap istriku Zeta. Ya ilah, nama dia lagi. Puan Marahni dan juga Safik anak MTS yang telah menggiveaway-kan cuannya untuk saya. Dan tanpa berbacot ria lagi, mari kita gaskan. Film yang pemainnya banyak kali reinkarnasi dan berbuat dosa ini dibuka dengan nenek moyangku seorang nelayan. Dan perkenalkan begundal gandul di film ini bernama Yayat yang mengeluh karena mendapatkan hasil mancing mania. Mantap, begitu sedikit. Sementara temannya begitu gacor parah karena banyak mendapatkan ikan akibat memancing menggunakan duit rakyat. Ups. Kala itu datanglah seorang preman mental Kiranti yang meminta tagihan utang Nokia Promek yang dibeli Yayat, dan karena Yayat nggak bisa bayar. Enak banget hidup lu. Utang banyak mau makan enak. Nah, makanya guys, jangan jadi gaya elit ekonomi sulit. Namun karena si Yayat memakai kartu kesempatan, preman mental Kiranti ini pun tak jadi menggedik si Yayat, lalu lokot dari sana karena merasa iba melihat wajah si Yayat. Di sisi lain ada istri Yayat bernama Rina yang baru pulang jualan di pasar. Ia pun melihat wajah suaminya seperti game 2 bit. Alhasil Rina pun langsung mengompresnya berharap bit di wajah suaminya bisa naik. Makasih ya. Lah, ini begundal kenapa baik banget dah? Sifat dajalnya mana? Nah, di malam harinya datanglah preman tanpa batang yang menagih hutang ke Rina. Tapi karena Rina ini kismin dan gak bisa bayar, ini mak bisa-bisanya ngambil sepeda Siva sebagai pelunas hutangnya. Kenapa gak ditunggu biar ada duit dulu sih? Kan anggap aja investasi. Kala itu si Yayat yang melihat sepeda Sivanya diambil, ia pun langsung ke lautan. Apa salahku? Ntar lagi jadi Ultraman dah tuh. Mengeluarkan segala ketombe-ketombe yang menempel di kepalanya, sampai Yodora pun murka karena si Yayat malam-malam malah teriak-teriak. Lalu besoknya yang tidak habis thinking dan masuk haikal karena saat seorang figuran mengeluh kakinya sakit. Ini si Rina bisa-bisanya ngeluarin 2 hotin segede gaban gini. Ya gue tahu sih ini endorse, tapi kondisikan dong. Rina kan kismin weh. Beli beras saja harus ngutang, ya kali dia borong 2 hotin segede itu. Ini lagi ya mama, mau tampil kismin tapi alis malah disulam. Setelah iklan selesai, datanglah seorang bapak-bapak yang pastinya seorang investor. Ya walaupun saya kira awalnya tikus berdasi, di mana bapak ini berniat membeli rumah si Rina karena ia akan membangun resort di tepi pantai. Nah, si Rina yang menerima DP dari si bapak berbaju Shopee ini, ia pun langsung terbagongkan karena bingung ini uangnya dibelikan skin legend atau kolektor. Sementara si Yayat yang mengetahui rumahnya akan dibeli seharga 500 juta, buset murah bet dah. Padahal view-nya samping pantai, kalau gue sih mending disewain aja lah tanahnya. Si Yayat pun auto senang tak karuan. Aku kaya. Lah, lu mau tinggal di mana Bambang? Kan sama aja pakai beli rumah itu uang. Dan yang bikin saya geleng-geleng kepala sampai melempar mau saya dari atas genteng. Ini loh rumah baru kita sekarang, Bu. 500 juta dapat rumah khas Indosiar gini. Gila bang. Info dong kalau ada rumah 500 juta segede gaban gini, gue mau beli dah 2. Ya walaupun masih kekumpul 20.000 doang sih. Setelah membeli rumah yang mungkin seharga dolar Zimbabwe, sisa uangnya pun dibuatkan bisnis ternak ikan Finding Nemo oleh si Yayat. Dan karena si Yayat mendadak jadi jutawan, dari sinilah ia mulai mengdajalkan. Apalagi saat para warga dan ustadz datang untuk syukuran, ini si Yayat dengan sombongnya menukar karpetnya dengan sebuah tikar karena takutnya karpet yang dibeli di markas KKB malah rusak terkena daki-daki kaki milik para minion ini. Nah, 1 tahun kemudian, akhirnya si Yayat pun bisa membeli Avanza turbonya. Lalu sedikit San Mori di sekitaran sana sambil pamer. Buset dah, itu lutut kameramen kelihatan di kaca weh. Kondisikan dikit bang.
Ketika sampai di toko si Yayat, datanglah dua minion gundal gandul yang seperti orang tak pernah melihat Avanza P Intel. Halhasil si Yayat yang melihat mobil turbonya diraba, ya tentunya dong cangkemnya langsung aktif, memberikan kata-kata kebun binatang yang bahkan binatang sendiri pun tak pernah mengucapkannya. Bisa ganti nggak? Tangkapan dalam sebulan aja belum tentu bisa ganti. Ye, bisa dong. Tuhan nyiptain dua ginjal buat apa cuy kalau nggak dijual? Nggak, canda. Keesokan harinya saat sedang bergibah tentang Dewa Nana semalam, Ibu Sirena pun tiba-tiba terkena genjutsu sampai membuat kepalanya keliengan lalu tershutdown kan. Tapi beruntung Sirena yang pintar, ia pun memilih dokter wanita sehingga ibunya pun tak jadi meninggal melainkan hanya terkena kanker. Ya walaupun ujung-ujungnya sama aja bakalan koit. Kala itu kata dokter kalau si ibu harus dibawa ke rumah sakit yang jauh lebih mantap jiwa supaya bisa sembuh. Namun karena si begunal Yayat ini menolak takut kemahalan, Sirena pun mau tak mau harus keliling dunia mencari pinjaman uang agar ibunya bisa terselamatkan. Tapi ketika balik ke rumah sakit, sifat dokter perempuan ini pun berubah karena ia telah mendownload kata-kata dokter kematian. Bu Tiwi baru saja meninggal dunia. Wih, nyesek nggak tuh? Nggak ada di saat-saat terakhir gitu, sumpah. Penyesalan yang paling nggak bisa diobatin dah. Beberapa bulan kemudian setelah terbennetnya ibu mertua, si Yayat pun datang ke warung Bu Judes dan berhasil mengelok anaknya yang bibirnya melewati batas kemerahan. Karena tanpa basa-basi, si Yayat pun mengeluarkan jurus rayuan gombalnya yang tentunya ingin membuat saya mencret. Aku pesan teh aja deh, tapi nggak pakai gula ya, soalnya kamu manis. Rayuan zaman kolonial Belanda aja masih dipakai. Di sisi lain ada seorang minion yang datang ke rumah Yayat untuk meminjam uang agar bisa top up diamond. Dan saat mau diberi cuan oleh Sirena, datanglah si Yayat mengambil uangnya akibat si minion ini meminjam uang tanpa mengatakan be yourself and never surrender. Terlebih lagi si Yayat melakukan itu karena ya kalian dengar sendiri aja deh. Saat kita masih susah, ada nggak orang begitu? Nggak ada. Bener juga sih. Ternyata Yayat punya sifat joker ya guys. Keesokan harinya datang lagi ini begundal ke warung Bu Judes untuk menemui anaknya. Sebut aja anaknya Mika. Yang dimana Yayat berniat mengajak Mika shopping-shopping mumpung ada diskon besar-besaran di pasar Senen. Berharap dengan mentraktir Mika, si Yayat bisa mendapatkan kecupan manis dari bibir Mika yang begitu merah bagaikan warna partai. Itu kan suaminya Bu Narti. Ngapain berduaan mesra-mesraan sama Lia? Emang goblok, mau selingkuh kok di bis musuh? Alhasil karena Yayat suka recall-recall di base musuh, para warga pun auto menggosipinya, bahkan bilang ke Rina kalau Yayat sedang membuka lembaran baru untuk hatinya. Asik. Dan mendengar itu, Rina pun malamnya menunggu si begunal Yayat. Karena saat si begunal ini pulang, buset dah, ganas bener Mika nyiumnya. Si Rina pun menemukan noda membandel berwarna merah di baju si Yayat. Lalu keluarlah kata-kata sakral seorang lelaki ketika sudah kaya raya. Mau beli apa kek? Mau ngapain kek? Suka-suka aku. Karena aku tuh punya uang yang banyak. Ingat guys, kalau kalian udah kaya, banyak rezeki, jangan pernah kayak gini ya. Kalau nggak mau diundo aja tuh rezekinya. Nah, keesokan harinya saat Yayat dan Mika sedang adu asmara cinta nggak tuh? Datanglah istrinya yang langsung labrak Yayat, namun ya namanya juga cowok tajir, ya tentunya dong si Yayat sangat easy peasy mengkombekan ulti Sirena dengan berkata seperti ini. Kita itu saling cinta. Bentar lagi kita bakal menikah. Polos banget cangkemnya ngomong. Dan Rina yang terkena ulti itu bukannya melapor ke polisi agar si Yayat meet and greet dengan preman lapas. Sirena malah hanya bisa AFK, bahkan merecall dirinya kembali ke base akibat tak kuasa menahan damage-nya. Kemudian saat malam harinya ditambah lagi damage tersebut karena si Yayat malah berkata, Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu urus semua pernikahan aku sama Lia. buset, dah cocok banget nih orang dapat gelar begunal pro player. Dan karena si Rina nggak mau dimadu, si Yayat pun langsung mengusirnya, bahkan sepaket dengan anaknya yang ya adalah 6 tahun baru login, gak ada minus, minat angkut. Dan bukannya memberi kata-kata perpisahan, si Yayat malah menatap masa depan. Si Yayat malah AFK sampai si Rina benar-benar logout dari sana.
Lalu besoknya saat Rina berjualan, datanglah Badang dengan skin unlimited yang mencoba menggodanya. Alhasil akibat terkena jurus penggodaan si Badang, ginjal si Rina pun sampai terkelepek-kelepekan lalu jatuh tak sadarkan diri. Di rumah sakit seperti biasa, entah ini dokter wanita hanya tahu penyakit kanker doang, karena setiap kali pemain masuk RS, kata-kata yang keluar hanya Ada kanker di usus ibu. nah itu. Kala itu mendengar dirinya dianugerahi kanker, Rina pun mau tak mau harus datang ke rumah Yayat untuk meminjam uang. Tapi apa daya mungkin ini si Yayat nggak tahu apa itu kanker, sehingga memberikan Rina uang untuk berobat sebesar 200.000. Dikira istrinya mencret apa ya dikasih uang berobat 200.000. Hasil karena tak mendapatkan uang yang cukup, datanglah Rina ke tepi pantai saat malam hari, ya mungkin mau bersilaturahmi dengan Kak Dita. Dan setelah sadar kalau di dalam dirinya terdapat jiwa yang membantengkan, Rina pun mengusap tangisannya, lalu besoknya datang ke pantai untuk membeli hasil tangkapan ikan dan menjualnya di pasar agar bisa mengalahkan kekayaan Yayat di data LHKPN. Asik. PPPP, adu aset gas. Kemudian di sisi lain ada seorang pengamen offline yang diberi kata-kata kebun binatang oleh si Yayat. Terlebih lagi karena saking kencangnya cangkem si Yayat ngebacot, ia pun tak sengaja menyebut azab passwordnya. Saya nggak percaya dengan azab. Kebiasaan deh asal dia yang main, password azabnya selalu itu-itu doang. Alhasil petir Yudora pun bermunculan bersiap menunggu aba-aba dari tank untuk menyerang si Yayat. Nah, malam harinya saat Mika lagi milih gaun pengantin bermerek Gucci Gang, Yayat yang melihat harganya pun kepalanya mulai keliengan karena ternyata kekayaannya belum setara si penilap dana EKTP. Alhasil daripada melihat harga yang mahal, Yayat pun memutuskan untuk tidur, tapi saat dibawa ke dokter, Pak Farid kena diabetes, Bu. ia pun tiba-tiba dianugerahi diabetes akibat kebanyakan melihat senyuman Mika dengan bibir berwarna partainya. Ditambah hidup si Yayat begitu kemanisan karena apa-apa tinggal beli. Di sisi lain, Rina pun harus lockout dari kampung durian runtuh karena tak kuasa hidup dilanda kemiskinan. Dengan harapan pindah dan hidup di area SCBD, Rina bisa menyerap energi orang kaya yang lewat, ya walaupun tanpa mesen kopi 80.000. Dan setelah menyerap energinya, berharap ia langsung bisa kaya. Lalu 6 bulan berlalu, kaki si Yayat pun sudah mengalami fase pembusukan. Jadinya sang dokter pun harus berkata, Maaf, Pak. Kaki Bapak tidak bisa diselamatkan. biasanya nyawanya nggak bisa diselamatkan, ini sekarang kaki cuy. Kala itu si Mika yang mendengar kata-kata dokter, sekarang ia pun mulai menunjukkan sifat aslinya dengan berkata, Saya tuh nggak mau punya suami yang kakinya cuma satu doang. Mamam tuh, udah dikasih istri soleh, malah berpaling ke wanita sarga Eskiko. Nah, setelah terpotongnya kaki Yayat, si Mika pun kerjaannya hanya mabar Genshin Impact sampai sebuah bit ember nggak ngotak pun melaju dengan kencangnya, menabrak si Mika hingga ginjalnya bergeser ke dengkul. Hasil akibat ginjal yang berflicker itu, seorang warga pun melapor ke Yayat kalau Mika telah tereliminasi dari dunia. Kemudian hari demi hari, si Buntung lewati dengan AFK di depan rumah sambil berkata ke kameramen, Istri aku telah meninggalkan aku. Dan sekarang aku gak punya siapa-siapa lagi. Bapak kau lah, elu yang ninggalin juga demi wanita sarga Eskiko. Terlebih lagi setelah merenung, anak buah Yayat pun mengabari kalau usahanya kebakaran. Dan akibatnya 15 tahun kemudian Yayat pun harus diusir dari rumah segede gaban miliknya karena tak mampu membayar hutang. Kok bisa ngutang dia ya? Kejadian itu pun disaksikan secara live oleh para pemirsa di jalanan, dan karena si Yayat ini orangnya sombong saat kaya, tentunya dong gak ada yang mau menolongnya. Buset, kakinya dibawa ke belakang sampai mentok ke bokong. Gila sih, sakit banget syuting kayak gini. Kala itu si Yayat yang kelaparan, ia pun mencoba mengisi ulang perutnya dengan cara menjadi pengemis offline, tapi ya nggak ada yang mau ngasih. Alhasil Yayat pun harus memakan sifatnya sendiri, yaitu sampah. Sementara tidur hanya beralasan kardus bekas unboxing. Namun saat sedang asik tidur dan bermimpi sedang peak valir jadi hyper, rumah yang ditidurnya pun tiba-tiba kebakaran yang membuat Yayat kesusahan untuk kabur, dan beruntung datanglah 2 minion yang datang menyelamatkannya. Lalu saat dibawa ke rumah sakit, aduh, lihat sendiri deh. Bakaran sus, ada apa ya sus? Kabel ke belakang dokter. Ayo cepetan. Bisa-bisanya ini dokter nyetop dulu pakai nanya. Sambil jalan kan bisa, Bambang. Setelah dicek oleh dokter, ya mungkin ini dokter doyan bilang kanker kali ya. Juga karena disebabkan
kanker yang sudah lama dia derita. Setiap orang sakit dibilang kanker. Nah, akibat Yayat yang dianugerahi kanker, kakinya pun harus di-delete satunya lagi. Ya, gue nggak tahu apa hubungannya kanker sama amputasi kaki. Tapi yang jelas hal ini membuat Yayat sangat tersentil ginjalnya. Karena hari demi hari si Yayat harus mengcosplay menjadi duda ngesot. Di sisi lain ada anak dari Yayat yang sudah besar bernama Niko. Kala itu ia berniat mendatangi rumah bapaknya tapi ternyata zonk karena si bapak udah nggak tinggal di sana. Dan dibawalah Niko oleh seorang minion level 15. Level 15 karena ini minion udah kaya. Dimana ia berhasil menemukan bapaknya yang sedang menggembelkan nasibnya dengan tidur di bawah beralasan kardus unboxing. Kemudian ketika sudah meet and greet dengan bapaknya, ya walaupun Niko ingin menggedik si Yayat, tapi setelah melihat kaki Yayat terdeletkan, tentunya itu menimbulkan belas kasihan di hati Niko. Terlebih lagi ibunya sudah pindah alam duluan, jadinya hanya bapaknya lah yang masih tersisa di dunia ini. Nah, mengetahui si Rina pindah alam, Yayat pun berniat menyusulnya karena ia tiba-tiba mengalami hipotermia akibat anaknya saking coolnya sekarang. Alhasil tanpa mengucapkan mainnya hebat, si Yayat pun akhirnya terdeletkan dari muka bumi. Singkat cerita, ketika penguburan si Yayat, para warga pun begitu kesusahan menggali makam untuk Yayat. Buset dah, pemakamannya di samping pantai. Ngeri cuy. Dan saat rombongan warga membawa si beban sampai di pemakaman, mereka pun kaget karena seluruh tanah di sana mengeras seperti otak Yayat yang kayak batu. Tapi saat Niko mencoba menggali dengan teknik yang ia pelajari sewaktu jadi buruh di Lebanon, tanah itu pun akhirnya bisa digali sehingga si beban kampung pun bisa dikuburkan. Nah, yang bikin saya heran di sini karena ini satu-satunya episode yang tanpa ada muncul ulti sama sekali walaupun sempat menyebut pasot azab. Wah, harus masuk berita sih ini. Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah pernah sombong apalagi nyewek jika sudah memiliki rezeki lebih. Karena ingat, kekayaan kalian bisa tiba-tiba diambil oleh sang pencipta, lalu kalian pun langsung dibuat jatuh kismin. Tapi jika kalian orang yang kismin, berbuat sombonglah sebanyak-banyaknya, bahkan nyeweklah sepuas-puasnya, karena bisa saja suatu saat kemiskinan kalian itu tiba-tiba diambil oleh sang pencipta, lalu kalian pun langsung dibuat jatuh kaya. Wow, teori macam apa ini? Tapi intinya, stay wak-wak guys.